Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan satu kebaikan kecil yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak besar. Ada adik-adik kita di Sekolah Anak Mentari Tomang yang masih berjuang mendapatkan pendidikan dengan keterbatasan yang mereka punya. Karena itu, buat teman-teman yang menonton video ini, yuk kita sama-sama bantu mereka. Caranya sederhana. Teman-teman cukup like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai. Karena dari hasil video ini, sebagian akan disumbangkan untuk membantu pendidikan adik-adik kita di Sekolah Anak Mentari Tomang. Jadi, mudah-mudahan sambil kita ngobrol dan membahas sepak bola Indonesia, kita juga bisa melakukan sedikit kebaikan. Tidak perlu menunggu punya banyak uang untuk membantu orang lain. Kadang, dukungan kecil dari banyak orang justru bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, ada satu hal yang menurut saya cukup menarik dari perjalanan timnas Indonesia di Asian Championship 2026. Dan ironisnya, pelajaran itu justru datang dari Thailand. Timnas Indonesia kembali harus memperpanjang penantiannya untuk mendapatkan trofi Piala AFF. Untuk kesekian kalinya, Indonesia gagal menjadi juara. Bahkan kali ini, perjalanan Garuda sudah berhenti sejak fase grup. Indonesia gagal lolos setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A. Padahal kalau kita melihat pertandingan tersebut, Indonesia sebenarnya cukup dominan. Penguasaan bola mencapai sekitar 60%. Indonesia bahkan mampu mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmangun. Tapi setelah itu Singapura berhasil menyamakan kedudukan melalui Ilham Fandi. Dan sampai pertandingan selesai, skor tetap 1-1. Hasil ini membuat Indonesia harus puas berada di posisi ketiga grup A di bawah Vietnam dan Singapura. Artinya, perjalanan Indonesia di Piala AFF 2026 selesai lebih cepat. Dan mungkin yang membuat banyak fans semakin kecewa adalah cara Indonesia tersingkir. Karena kalau melihat statistik penguasaan bola, Indonesia sebenarnya terlihat lebih dominan. Tapi dominan itu tidak menghasilkan kemenangan. Nah, beberapa hari kemudian kita melihat sesuatu yang menarik. Thailand bermain di stadion yang sama, Stadion Jalan Besar, menghadapi Singapura. Bedanya, Thailand datang bukan untuk sekedar menguasai pertandingan, mereka datang untuk memenangkan pertandingan. Dan hasilnya, Thailand menang 3-1. Terasa Pochimai mencetak 2 gol. 1 gol lainnya dicetak oleh Seksan Ratre. Sementara Singapura hanya mampu membalas lewat Ilham Fandi. Yang menarik bukan cuma hasil akhirnya, tapi statistik pertandingannya. Thailand hanya menguasai sekitar 28% bola, sedangkan Singapura menguasai 72%. Kalau hanya melihat statistik penguasaan bola, mungkin kita akan berpikir Singapura seharusnya menang. Tapi sepak bola bukan permainan siapa yang paling lama memegang bola. Sepak bola adalah permainan siapa yang paling efektif memanfaatkan peluang. Thailand mencatat 13 tembakan dengan 6 diantaranya tepat sasaran. Singapura memang punya penguasaan bola sampai 72%. Tetapi hanya menghasilkan 11 tembakan dan 4 yang tepat sasaran. Dan disinilah saya melihat ada satu pelajaran yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Penguasaan bola bukan segalanya. Kita sering sekali melihat tim yang ingin bermain cantik, operan pendek, penguasaan bola tinggi, build up dari belakang, sirkulasi bola. Tapi pertanyaannya sederhana. Setelah menguasai bola selama itu, apa yang kita dapatkan? Kalau akhirnya pertandingan tetap imbang atau kalah, tentu ada sesuatu yang harus dievaluasi. Dan pelatih Thailand, Anthony Hudson, seolah memahami hal tersebut.
Setelah pertandingan, Hudson mengakui bahwa Thailand memang kesulitan mengontrol penguasaan bola. Mereka tidak bisa mendominasi permainan seperti yang mereka inginkan. Tapi dia juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena yang paling penting adalah Thailand berhasil memenangkan pertandingan. Bahkan Hansen mengakui 3 gol Thailand semuanya lahir dari serangan balik, bukan dari rencana awal mereka. Artinya, Thailand membaca situasi pertandingan. Ketika lawan menguasai bola, mereka tidak panik. Mereka bertahan, mereka menunggu momen. Begitu ada ruang, langsung menyerang. Dan hasilnya, 3 gol. Ini yang menurut saya menarik. Karena terkadang dalam sepak bola kita terlalu terobsesi dengan bagaimana cara bermain. Harus mendominasi, harus menguasai bola, harus terlihat cantik, harus menyerang dari bawah. Padahal yang paling penting tetap satu, yaitu menang. Tentu bukan berarti bermain bertahan lalu melakukan serangan balik adalah satu-satunya cara bermain sepak bola. Bukan itu maksudnya. Yang ingin saya soroti adalah fleksibilitas. Ketika rencana awal tidak berjalan, pelatih harus berani mengubah pendekatan. Dan itu yang dilakukan Hansen. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya mengubah sistem untuk mencegah Thailand kebobolan lebih banyak. Jadi, dia tidak memaksakan satu gaya permainan hanya karena itu adalah rencana awal. Kalau situasi berubah, sistem juga harus berubah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Karena pertandingan sepak bola tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita unggul dalam penguasaan bola, kadang lawan yang menguasai bola, kadang kita bisa bermain menyerang, kadang kita harus bertahan lebih dalam, kadang kita harus mengandalkan serangan balik. Dan pelatih harus mampu membaca semuanya. Jangan sampai sebuah tim punya penguasaan bola 60 atau bahkan 70%, tetapi kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Karena pada akhirnya papan skor tidak pernah bertanya siapa yang paling banyak menguasai bola. Papan skor hanya mencatat berapa gol yang berhasil dicetak. Dan ini sebenarnya bukan cuma pelajaran untuk pelatih. Para pemain juga harus belajar. Ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, tidak ada salahnya bermain lebih pragmatis. Ketika lawan memberikan ruang, manfaatkan. Ketika lawan menekan tinggi, cari ruang di belakang mereka. Ketika kita tidak bisa mengontrol permainan, setidaknya kita harus bisa mengontrol situasi. Karena kemenangan terkadang memang tidak selalu terlihat indah. Ada pertandingan yang kita menang dengan penguasaan bola tinggi. Ada juga pertandingan yang kita menangkan dengan bertahan selama 90 menit dalam mencetak gol dari serangan balik. Keduanya tetap bernilai 3 poin. Dan menurut saya, inilah yang harus mulai dipahami oleh timnas Indonesia. Kita tentu ingin timnas bermain bagus. Kita ingin melihat permainan yang atraktif. Kita ingin melihat Garuda mendominasi lawan. Tapi jangan sampai keindahan permainan justru menjadi tujuan utama. Karena tujuan akhirnya tetap kemenangan. Thailand sudah menunjukkan itu. Mereka hanya menguasai 28% bola, tapi mereka menang 3-1. Indonesia punya 60% penguasaan bola ketika menghadapi Singapura, tapi hasil akhirnya hanya 1-1. Ini bukan berarti Thailand lebih bagus dari Indonesia hanya karena satu pertandingan. Juga bukan berarti Indonesia harus meniru Thailand secara mentah-mentah. Tapi setidaknya ada satu hal yang bisa kita ambil. Efektivitas lebih penting daripada sekedar statistik. Dan saya rasa ini harus menjadi bahan evaluasi. Karena kalau Indonesia ingin berbicara banyak di level Asia, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu cara bermain. Kita harus punya plan A. Kalau plan A gagal, ada plan B. Kalau plan B juga tidak berhasil, harus ada plan C. Jangan sampai ketika lawan berhasil membaca permainan kita justru tidak punya jawaban. Anthony Hudson sendiri setelah kemenangan tersebut belum merasa aman. Dia mengingatkan pemainnya bahwa Singapura akan mempersiapkan rencana balasan di pertandingan berikutnya.
Ini menunjukkan bahwa kemenangan 3-1 tidak membuat Thailand merasa sudah selesai. Mereka tetap harus bersiap, dan menurut saya mentalitas seperti inilah yang juga dibutuhkan Indonesia. Jangan terlalu cepat puas ketika menang dan jangan terlalu lama larut ketika kalah. Evaluasi, perbaiki, kemudian lanjut lagi. Karena sepak bola selalu memberikan kesempatan untuk belajar. Jadi, kalau kita melihat Thailand mengalahkan Singapura dengan penguasaan bola hanya 28%, jangan cuma melihat statistiknya. Lihat bagaimana mereka membaca pertandingan. Lihat bagaimana mereka memanfaatkan ruang. Lihat bagaimana mereka beradaptasi ketika rencana awal tidak berjalan. Dan mungkin tanpa disadari, Thailand sedang memberikan pelajaran kepada Indonesia bahwa sepak bola tidak harus selalu indah, tidak harus selalu mendominasi, tidak harus selalu punya penguasaan bola lebih tinggi. Yang penting adalah bagaimana sebuah tim bisa memanfaatkan situasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Karena pada akhirnya trofi tidak diberikan kepada tim yang paling indah dalam bermain. Trofi diberikan kepada tim yang paling konsisten memenangkan pertandingan. Dan Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Semoga kegagalan di Piala AFF 2026 ini benar-benar menjadi bahan evaluasi, bukan sekedar mencari berita yang kemudian dilupakan. Karena kalau kita ingin timnas Indonesia naik level, kita harus berani belajar dari siapapun, bahkan dari Thailand sekalipun. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah timnas Indonesia memang terlalu fokus pada penguasaan bola? Atau sebenarnya masalahnya ada pada efektivitas serangan dan kemampuan membaca pertandingan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa, sambil kita menikmati pembahasan sepak bola di channel Irfan, kita juga bisa ikut berbuat baik. Like video ini, subscribe, dan tonton sampai selesai. Karena sebagian hasil dari video ini akan disumbangkan untuk membantu pendidikan adik-adik kita di Sekolah Anak Mentari Tomang. Semoga dari satu video ini bukan cuma informasi sepak bola yang kita dapatkan, tapi juga ada kebaikan yang bisa kita teruskan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.